Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 3 di sesi 9. Nah, di sesi sebelumnya saya sudah mengajak Anda untuk membuat menyambungkan Firebase dengan aplikasi di Android. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, lanjutannya untuk di video kali ini kita akan membuat sistem autentikasinya dengan akun Google. Oke, kita langsung buka aja ke Internet Explorer ya. Kita bisa pakai apa saja. Nah, di Internet Explorer kita buka Firebase Console ya. Ketik aja console. Firebase. Nah, ini sudah ada console.firebase.google.com. Nah, itu langsung kita enter aja. Nah, ini adalah halaman Firebase Console sesuai dengan akun kita ya. Pastikan di pojok kanan atas ini sesuai dengan akun Anda di Gmail ya. Ini akun Gmail saya. Nah, jangan sampai akun yang selain Gmail. Jangan pakai akun Steamata ya, kita pakai akun Gmail. Kalau di sini teman-teman masih nyantol di akun Steamatanya, kita bisa buka ke Gmail, di logout dulu, kemudian login lewat akun Gmailnya ya. Nah, kemudian di sini kita sudah pernah bikin project yang namanya daftar teman ini ya. Di sini namanya daftar teman. Ini sudah pernah kita bikin di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kita masuk aja ke sini, diklik daftar teman. Lalu pilih ke authentication ya. Di sini ada bisa atau di sini ya. Kita boleh mana saja, kita langsung masuk ke authentication. Baik, ini adalah halaman authentication ya. Lalu kita langsung klik tombol mulai ya. Nah, di sini kita sudah langsung mengarah ke sign in method ya. Nah, di halaman sign in method kita pilih yang Google. Nah, di sini ada gambar pensil ya, icon pensil, kita bisa klik icon pensil ini. Nah, di sini akun Google ini kita enablekan atau kita aktifkan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan email yang akan kita gunakan. Karena di sini saya sudah login pakai diniwidarti@gmail.com, jadi kita pakai ini. Kalau sudah, kita save atau simpan. Oke, setelah simpan, kita kembali membuka ke Android Studio kita ya. Nah, di Android Studio kita buka aplikasi yang sudah pernah kita buat, yaitu dengan nama daftar teman. Nah, di sini kita masuk ke Firebase kita di Tools, kemudian klik Firebase untuk memunculkan jendela asisten Firebase di sebelah kanan. Tapi kalau sudah muncul, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap di mana kita agar project Android yang kita buat ini bisa terkoneksi dan tersinkron dengan Firebase autentikasi. Nah, caranya klik di bagian asisten Gradle ini di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan yang miring ini ya. Ini ada Gradle, ada asisten. Nah, kita masuk ke Gradle-nya ya. Nah, Gradle setelah diklik akan muncul nama file dari aplikasi yang sudah kita buat, yaitu namanya daftar teman. Ini ada segitiga ya, kita bisa klik segitiganya. Kemudian di dalam segitiga ini kita pilih tasks ya, juga diklik segitiganya di sebelahnya tasks. Kemudian pilih Android.
ya. Kemudian di sini ada sign in report. Untuk sign in report ini diklik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, kita tunggu di bagian bawah ini ya, sampai dia selesai melakukan prosesnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Ini bisa kita gulung ya, scroll aja pakai mouse-nya, digulung ke bawah. Nah, digeret ke bawah. Nah, ini di sini ada SHA kode sekian gitu ya. Cari yang SHA1. Nah, kodenya di copy, di blok dulu ya. SHA1 kodenya di blok dulu, kemudian di copy. Setelah di copy, kita kembali ke Firebase Console kita. Nah, di Firebase Console ini kita masuk ke setting ya. Di sini ada apa namanya bentuk seperti roda, bisa kita klik. Kita pilih yang setelan project atau setting project ya, yang bagian paling atas sendiri. Lalu kita kalau posisi di atas kita bisa gulung paling bawah ya. Di paling bawah ini ada sidik jari sertifikat SHA. Nah, ini bisa diklik di sini. Atau kalau menggunakan bahasa Inggris nanti munculnya add fingerprint ya. Nah, add fingerprint atau tambah sidik jari diklik, ini nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Kita memasukkan sidik jari sertifikat. Nah, ini kita klik aja di sini. Kemudian kita paste hasil yang sudah kita copy dari Android Studio tadi. Nah, ini kan sudah muncul SHA1 otomatis gitu ya. Kita langsung save atau simpan. Nah, setelah simpan, kita kembali ke Android Studio kita. Nah, di sini kita akan membuat suatu empty activity baru untuk proses login. Nah, kita kasih nama login activity. Caranya klik di Java ini ya, di package Java-nya. Yang bagian atas sendiri kan kita sudah punya main activity. Nah, di package-nya ini kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih activity, kemudian kita pilih empty activity. Nah, di sini kita beri nama login activity. Nah, kemudian jangan lupa kita tetap pakai bahasa Kotlin, lalu kita finish. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini Gradle-nya udah selesai. Kita bisa masuk ke XML-nya ya. Login activity.xml atau activity_login.xml. Nah, ini kita buka yang bagian kode. Ini bisa kita geser. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, ini kita akan membuat satu tampilan login di sini ya. Kita grupnya biar aja pakai Android X constraint dan sebagainya. Biarkan tetap seperti ini. Kemudian kita akan langsung menambahkan di sini progress bar supaya nanti ketika proses login menunggu untuk masuk itu ada progress bar yang berputar begitu ya. Oke, kita langsung aja di sini kita tambahkan progress bar. Huruf besar ya. Progress bar. Nah, kita pakai wrap content untuk width dan height-nya. Lalu kita beri ID. ID-nya kita kasih nama progress. Gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu aja. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita pakai style.
Nah, ini setelah style kita beri layout ya. Kalau layoutnya ini kita bukan pakai ini ya, kita pakai yang center horizontal. Kita ganti aja. Center horizontalnya kita beri true. Kemudian center vertikalnya juga true. Nah, begini ya. Setelah center horizontal, center vertikal, nah, margin start. Untuk margin start, kita kasih 180 dp. Dan kalau ada start, berarti ada N ya. Margin N-nya saya juga beri 180 dp. Nah, kemudian ada margin top. Ya. Margin topnya ini saya buat 580 dp. Dan ada margin bottom. Margin bottomnya ini saya buat 180 dp. Kebesaran saya buat 100 ya. Oke. Nah, setelah itu kita kasih layout constraint ya. Layout yang pertama, layout constraint bottom to bottom of. Kita pakai parent. Kemudian ada lagi untuk layout constraint end to end of ini ya, yang ini. Ini juga kita beri parent ya, sama parent juga. Setelah itu kita tambahkan yang constraint horizontal ya. Constraint. Nah, ini yang horizontal bias ya. Untuk horizontal bias kita buat ukurannya 0,5. Kemudian layout constraint yang start to start off ya. Ini kita beri parent. Nah, setelah start to start ada top to top. Top to top off, ini juga kita beri parent. Nah, yang terakhir di sini kita beri tools, ignore, missing constraint. Dah, cukup ya. Sudah nggak merah ya. Bagian atasnya juga udah cukup lengkap, ini nggak usah diapa-apain. Nah, setelah kita bikin progress bar, selanjutnya kita akan bikin button untuk tombol loginnya ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Sini ya. Button.
Untuk lebarnya kita pakai match parent dan tingginya kita pakai wrap content ya. Jangan lupa kita beri ID. Sebelumnya kita tutup dulu. Nah, terus kita beri ID. ID-nya kita kasih nama login ya, karena memang ini untuk login. Nah, setelah kita kasih ID, kita kasih margin top. Untuk batas atasnya kita beri 520 dp. Dan margin bottom-nya, margin bottom kita beri 150 dp. Oke, nah ini kita beri pembobotan ya. Kita beri pembobotan untuk pembobotan layout weight. Gak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita ketik aja. Layout weight. Nah, seperti ini kita bisa beri pembobotannya 1. Kemudian harus ada teksnya ya. Teksnya kita buat tulisan, saya pakai huruf besar aja. Login. Nah, kemudian kita memberi bottom of bottom. Ini kita bisa copy dari sini ya. Nah, ini bisa kita copy dari baris 20 sampai baris 24. Kita bisa letakkan di bawah sini. Nah, begini ya, karena memang sama. Nah, kemudian, oh maaf, ininya juga di copy yang tools, ignore ini ya. Settingannya. Oke, sudah. Sekarang setelah ada button, kita kasih image ya. Untuk image-nya kita bebas mau ngambil apa saja. Saya ngambil gambarnya dulu ya. Nah, untuk gambar ini saya punya gambar, contoh gambar. Untuk gambarnya kita pilih yang JPG aja ya. Terus jangan lupa di rename dulu supaya supaya bisa dibaca di Android Studio kita. Misalnya ini saya kasih nama dulu dengan huruf kecil. Nah, ini kalau sudah kita copy, kita buka ke Android Studio-nya, kita masuk ke bagian rest, kemudian di drawable ini klik kanan paste. Kita langsung pilih aja, di OK aja. Namanya sudah huruf kecil semua ya. Langsung kita refaktor. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal panggil ya. Di sini kita gunakan image view. Untuk image view, kita pakai lebarnya wrap content dan tingginya match tingginya sama wrap content juga ya, supaya sesuai dengan kontennya. Nah, kemudian ini kita tutup dulu. Nah, kemudian kita di sini akan memberi ID-nya. Kita kasih ID-nya misalnya, karena ini image view ya, saya kasih IV underscore keropi. Oke, kemudian kita kasih margin start. Untuk margin startnya ukurannya 45 dp. Setelah start ada margin stop, margin top ya. Margin topnya kita kasih 130 dp. Kemudian ada margin end. Margin end ini kita buat 45 dp ya. Kemudian ada margin bottom. Margin bottomnya kita buat 275 dp misalnya.
Oke, nah selanjutnya kita bisa copy yang mulai dari app layout constraint bottom to bottom off ini sampai top off ini ya. Nanti sampai sini bisa kita copy, bisa dipaste di sini ya. Enter dulu, paste. Nah, setelah itu kita harus memanggil gambarnya ya. Untuk memanggil gambarnya, caranya begini. app_2 src compat. Nah, seperti ini tulisannya. Sama dengan tanda petik add drawable. Kita ambil namanya tadi ya. Drawable copy. Nggak ada ya. Drawable. Sebentar. Kita cek dulu. Ada? src compat. Ini nggak didetek. Saya coba sekali lagi untuk mengcopy paste ya. Saya copy lagi. Saya coba paste lagi di sini. Saya coba pilih yang drawable 24. Oke, langsung refactor. Nah, sekarang kita panggil lagi drawable. Nah, ini drawable copy. Berarti harus di copy ke yang 24. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan satu baris lagi di bawah sini. Tools, -2, ignore, sama dengan tanda petik missing. Ini aja, saya copy ini ya. Missing constraint. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang untuk layoutnya bisa kita lihat di split sini ya. Nah, cocok sesuai dengan selera saya ini ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian manifest. Kita edit manifest. Untuk merubah manifestnya, kita masuk di sini. Di sini, di sebelah kiri paling atas ini ya. Ada manifest, kita buka. Nah, ini adalah halaman manifest. Untuk halaman manifest, Android name. Nah, ini untuk Android name yang baris ke-12 kita ganti menjadi main activity ya. Ini kita tukar. Kenapa kok kita tukar? Karena tujuannya nanti ketika aplikasi ini dijalankan pertama kali, dia membuka di bagian login gitu ya, harusnya ya. Login dulu. Kalau sudah login baru nanti bisa ke activity lainnya. Seperti ini ya. Bentar ya. Ini kok ada titiknya nih, sebentar. Oke, sudah nggak merah. Nah, kita hanya menukar tempat login activity dan main activity-nya saja. Kemudian kita, untuk login activity tadi, kita kan belum ngapa-ngapain nih. Sekarang kita masuk ke Kotlin-nya. Kita masuk ke login activity.kt. Nah, ini ya. Untuk di login activity.kt, yang pertama kita lihat di bagian kelas ini ya, baris ke-6, kelas login activity.2 app compact activity. Nah, ini kita tambahkan satu lagi, view pakai huruf V besar, view dot on click. Nah, supaya bisa diklik ya, on click listener. Oke, sudah.
Nah, setelah itu kita di sini di baris ke-7 kita tambahkan untuk private-nya ya. Untuk kita mau bikin mengenalkan variabel Firebase autentikasinya ya, supaya bisa digunakan. Private var, kita pakai var ya, out titik 2 Firebase out nih. Nah, tanda tanya sama dengan 0. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan juga untuk sign in-nya. Private, kita pakai file ya. rc underscore sign sign underscore in sama dengan 1. Oke, ini kita enter dulu, kita beri jarak ya. Kemudian selanjutnya untuk progress bar-nya supaya bisa setelah proses login selesai dia langsung hilang gitu ya. Nah, caranya progress dot visibility sama dengan view dot count. Oke, kemudian login dot set on click listener ya. Kemudian dalam kurung this. Selanjutnya out sama dengan Firebase-nya pakai F besar ya. Firebase out dot get get instant ya. Get instant kurung-kurung. Oh, maaf. Ini di sini ya buatnya. Dot get instant. Nah, ini. Terus ini tujuannya untuk mendapatkan instant Firebase ya, yang di sini. Kemudian kita cek apakah sudah login atau belum gitu ya. Untuk ngeceknya caranya kita pakai if out dot current user sama dengan 0 kurung kurawal ini else kurung kurawal. Nah, setelah jika sudah login kita bisa langsung masuk ke main activity. Nah, caranya kita intent kan. Intent sama dengan intent kita pakai yang ini ya. Nah, yang dikurung di dalam kurung isinya application context koma terus main activity titik 2 class .java. Nah, begini. Kemudian di bawahnya kita tambah lagi start activity. Kita pakai yang ini. Start activity dalam kurung intent. Kemudian finish. Ya, sudah. Ini fungsinya jika sudah login bisa langsung masuk ke intent ini gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi untuk override. Override kita bikin function untuk on activity.
on activity result. Ini ya. Oke. Override fun on activity result. Request code int, result code int, data titik 2 intent, tanda tanya, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, super on activity result, request code, result code, dan data. Nah, ini nanti kemudian nanti ada RC sign in ya, itu adalah kode permintaan yang diberikan ke start activity for result. Nah, caranya kita beri if di bawah sini. Ya, kita beri if ya. If request kode sama dengan yang tadi ya, rc underscore sign in. Kurung kurawal buka. Nah, nanti jika berhasil masuk ngapain? Nih ya, jika berhasil masuk, if result code sama dengan activity dot nah ini activity dot result oke. Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya kurung kurawal lagi. Di sini kita bikin toss ya. Toss make tag. Toss make tag kurung buka ya. This kita beri tossnya login berhasil gitu ya, supaya kita tahu kalau loginnya berhasil. Nah, kalau sudah, selanjutnya toss lagi toss.longsort. Longsort setelah kurung tutup baru dot show. Kurung kurung. Kemudian di bawahnya kita intent lagi. Kita intent sama dengan intent yang ini yang ada kurungnya. Isi kurungnya application context ya, application context. Kemudian koma main activity .2.2 class.java. Nah, lalu di bawahnya lagi kita bikin start activity yang ini ya, di dalam kurung intent. Di bawahnya finish. Nah, ini yang masih yang di F ini ya. Itu kalau berhasil masuk. Nah, kalau gagal bagaimana? Kalau gagal kita beri else. Jika gagal nih ya, yang dilakukan adalah progress dot visibility sama dengan view.gone. Oke, gini ya. Kita beri toas dot make text kurung di dalam kurung this. Nah, pesannya apa? Login dibatalkan. Misalnya gitu ya. Koma toss dot longsort ya. Setelah kurung titik show. Sudah.
Selanjutnya kita lanjutkan saja dulu ya. Kita lanjutkan saja dulu. Di sini setelah ada tutup kurung kurawal 3 kali, di bawah kita tambahkan satu lagi untuk on click-nya ya. Ini saya rasa kurang satu kurung kurawal. Oh, maaf. Ya. Di sini setelah else itu harusnya ada kurung kurawal buka, saya yang lupa. Nah, setelah itu baru di bawah sini ada kurung kurawal tutup. Nah, baru di sini ini kita tambahkan di sini override. Nah, kita bikin function untuk on click-nya ya. Oke. Function override fun on click ya. Ini di sini pakai kode V saja, V kecil, _2 view tanda tanya kurung tutup kurung buka. Nah, ini kita akan membuat statement program ketika sudah untuk masuk login ya, ketika sudah login. Ini kita hapus saja yang ini. Isinya adalah start activity for result. Start activity for result. Nah, kemudian di dalam kurung model, terus out UI dot get instance sebentar, kurung-kurung. Nah, di sini dot create sign in intent builder, kurung-kurung. Kemudian di bawahnya dot set available provider set available provider. Kurung buka list of, di dalam kurungnya kita pilih Google Builder ya. Yang ini. Google Builder. Dot build kurung-kurung. Kemudian setelah itu ini tutup kurungnya ada 3 ya. Nah, setelah itu kita di sini tambahkan lagi set is smart lock enable. Dalam kurung false. Nah, setelah itu dot build. Terakhir koma. Nah, setelah itu rc underscore sign in tutup kurung. Sudah. Selanjutnya kita enter lagi. Di sini di bawah kita tambahkan progress dot visibility sama dengan view
V-nya besar ya. View.visible. Dah. Ini sudah. Nah, sekarang kita cek dulu yang merah-merah ini ya. Masih merah ya. Kita cek dulu ya. Kita coba lihat dulu yang bagian ini deh. Override fund on activity result. Request code INT, request code INT, result code INT, data intent, super on activity result. Ini sudah benar. Request code-nya RC sign in, kemudian nah, ini nih sebentar ya. Di sini kita tambahkan dulu satu file response nah, kita tambahkan ini sama dengan ID IDP response. Coba gini ya. Dot from result intent dalam kurung data. Coba begini ya. Nah, baru di bawahnya kita buat if result code activity dot result oke. Nah, kemudian sebelum toast kita buat lagi di sini ada file user sama dengan firebase out dot get instance titik current user. Nah, setelah itu baru di bawahnya ada toast make tag context this text login berhasil toast lang sort dot show. Kemudian di bawahnya udah benar ya, intent sama dengan intent application context main activity .2.2 class.java. Kemudian start activity intent finish, sudah benar. Nah, yang else ini, nah ini saya hilangkan. Oke, saya hilangkan. Langsung ke toast.makeText this text login dibatalkan toast.show. Ya, coba gini ya. Oh, yang ini ya. Ini I-nya huruf besar, mohon maaf. IDP. Nah, ini loh, IDP response ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya lihat yang bagian on click ya. Yang on click ini kita kasih var dulu ya. Kita akan memilih autentikasi providernya dulu. Caranya di sini kita tambahkan file providers sama dengan array list of ya, pakai yang ini. Array list of. Oke. Nah, kemudian di dalam kurung ini baru isinya out UI. Bentar. Out UI yang ini ya. Oke. Dot idp config dot email builder kurung-kurung dot build koma kita tulis lagi untuk out UI untuk phone numbernya ya, dot idp config dot phone builder dot build. Oke, satu lagi, out UI dot idp config dot google builder kurung-kurung .build. Nah, sudah. Kita
Di sini kurung tutupnya kita naikkan aja. Oke, sudah. Nah, yang di bagian bawah ini fungsinya untuk membuat apa ya? Create and launch sign in intent ya. Nah, ini di sini start activity for result kurung buka. Nah, ini modelnya dihapus saja. Kita enter aja ya, biar sama kayak yang di atas. Out UI get instant, kemudian di bawahnya biar rapi. Create sign in intent builder. Ini juga udah benar. Terus set available provider dalam kurung provider. Nah, ini saya betulin dulu ya. Dalam kurung providers. Sudah. Yang baris ke-63 kita hapus aja. Oke. Nah, yang baris ke-63 sekarang ganti ini ya. Kemudian RC sign in kurung tutup. Udah, yang ini kita hapus. Saya rasa udah, nggak ada yang merah ya. Oh, masih ada yang merah ini. Oke, yang merah ini saya cek dulu ya. Ini yang error tinggal progress sama login ya. Coba kita lihat di bagian import. Kita klik tanda plus ini, kita lihat dulu ya. Kita cek widget tools, UI, ID responnya juga udah ada. Firebase out-nya ada. Ada yang kurang ya, Kotlin-nya nggak ada. Kita tambahkan di sini di satu baris lagi, import Kotlin X ya, .android .synthetic .main .activity underscore login. Oke, coba begitu ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke yang Gradle build up. Di sini ada yang perlu kita cek ya. Udah lengkap ini. Kalau sudah, kita masuk yang Gradle project ya. Di Gradle project ada satu baris lagi yang kurang. Kita tambahkan di sini. Saya besarkan dulu. Class path tanda petik double org .jetbrains .kotlin titik 2 Kotlin main Android main extensions titik 2 $ Kotlin version Kotlin underscore version. Dah. Oke, kita sign in dulu. Oke, ini sudah selesai sign in. Sepertinya masih ada error di sini. Kita buka dulu. Cannot resolve org JetBrains Kotlin Android extension 1372. Ini extension, harusnya extension ya, pakai S. Keliru huruf S ya, extensions. Oke, saya sinkron dulu. Oke, ini sudah selesai sinkron dan udah nggak ada masalah, tapi di sini masih merah ya. Login activity.kt, Kotlin X-nya masih merah. Coba kita lihat di bagian
build Gradle modul ini ya. Nah, ini tadi sudah ya di sini. Kita coba ke atas. Ini ada yang kurang di sini ya. Ini di sini kita tambahkan ID spasi tanda petik tunggal Kotlin min Android min extension. Oke, kita sign now. Setelah kita lengkapi, setelah kita sinkron, ini sudah nggak ada yang merah ya. Kita kembali ke login activity.kt juga udah nggak merah. Kita bisa jalankan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasi, jangan lupa ini pilih yang app ya, baru kita running. Baiklah, ini sudah selesai terinstall. Kita lihat aplikasinya. Nah, oke, ini ya aplikasinya sudah jadi. Di mana di sini aplikasi ada gambar dan ada tombol login. Kita coba klik tombol loginnya ya. Nah, di sini setelah klik tombol login ada pertanyaan, Anda mau sign in lewat apa gitu ya. Mau lewat email, nomor telepon, atau mau lewat Google. Misalnya saya pilih yang Google. Nah, ini lalu selanjutnya adalah proses sign in sesuai dengan akun yang kita gunakan gitu ya. Nah, tetapi karena ini proses cek info aja gitu ya. Tapi karena ini belum selesai aplikasinya, hanya sampai pada ketika kita proses login gitu ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, kita akan membuat aplikasi daftar teman ini. Untuk create-nya ya, kita akan membuat daftar teman supaya kita bisa menyimpan data daftar teman kita. Baik, ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga Anda berhasil sampai di sini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.